Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widya Lestari. Saya adalah salah satu mahasiswi pasca sarjana di Universitas Negeri Makassar. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum, di mana ada 5 topik pembahasan. Yang pertama itu prinsip pengembangan kurikulum, kedua itu model pengembangan kurikulumnya, ketiga mengenai bagaimana alur flowchart dan piramidanya, keempat mengenai hasil survei sekolah dan industrinya, dan yang terakhir adalah pengembangan kurikulum berdasarkan sistematik kurikulum instructional development-nya. Oke, langsung saja saya share screen PPT-nya. Oke. Nah, yang pertama itu prinsip pengembangan kurikulum. Di sini prinsip pengembangan kurikulum itu ada dua. Yang pertama prinsip secara umum, dan yang kedua adalah prinsip secara khusus. Nah, seperti ini. Untuk prinsip pengembangan kurikulum secara umum ada 5. Yang pertama itu relevansi. Kedua itu fleksibilitas. Ketiga itu kontinuitas. Keempat itu praktis dan efisiensi, dan yang terakhir adalah efektivitas. Selanjutnya prinsip khusus pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga itu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Dan yang terakhir adalah prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum mata pelajaran multimedia. Jadi, kurikulum yang saya kembangkan di sini adalah mata pelajaran multimedia di bidang animasi 3D. Apa sih itu multimedia? Jadi teknologi multimedia adalah sebuah teknologi yang menggabungkan teknologi komputer mulai dari sistem video, audio untuk mendapatkan kombinasi yang lebih baik untuk meningkatkan interaksi di antara pengguna dengan komputer. Kompetensi dasar yang saya akan kembangkan itu ada 3. Yang pertama menggambarkan konsep dasar objek 3D dalam sketsa rancangan, di mana materinya juga terbagi atas 3. Yang pertama adalah karakteristik objek 3 dimensi, vertex, edge, dan face-nya, dan yang ketiga adalah sketsa objek 3D. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu menerapkan model sederhana berbasis 3D hard surface, di mana pemodelan objek 3 dimensinya itu terdiri atas 2. Yang pertama NURBS modeling, dan yang kedua adalah sculpting. Kemudian kompetensi dasar yang ketiga yaitu menganalisis pengolahan permodelan objek sederhana berbasis 3D hard surface. Untuk yang ini ada 4 macam pengolahan model objek 3 dimensi. Yang pertama itu pewarnaan, kedua tekstur mapping, ketiga tata cahaya, dan yang keempat adalah setting kamera. Oke, selanjutnya model pengembangan kurikulum. Di sini saya mengkolaborasikan 2 model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah model Robb-Tyler, dan yang kedua adalah model Azure. Di mana model Azure ini terdiri atas Analyze Learners, yang kedua State Objective, ketiga Select Instructional Method, Media and Materials, dan yang terakhir itu adalah Evaluate and Revise. Untuk flowchart dan piramidanya, saya memulai dari start, kemudian menggunakan model pembelajaran, kolaborasi model pembelajaran dari Robb-Tyler dengan Azure, kemudian kita menganalisis pembelajarannya, menentukan standar dan tujuan, memilih strategi, teknologi, media, dan materinya, kemudian menggunakan semua organisasi penunjang pembelajaran, kemudian kita mengadakan partisipasi pembelajaran di mana bagian ini kita mengkhususkan agar siswa ini bisa aktif secara bersamaan, kemudian kita evaluasi kegiatannya. Namun pada saat proses evaluasi di sini belum sesuai dengan yang kita butuhkan, kita akan mengulang kembali ke bagian memilih strategi pembelajarannya, teknologinya, media, dan materinya. Kemudian kita akan evaluasi kembali. Selanjutnya piramidanya. Jadi untuk jenjang SD SMP di sini all-rounded supporting. Dan untuk jenjang yang lebih tinggi di sini ada S3 yaitu dapat menjadi movie animatornya.
Selanjutnya pengembangan kurikulum mata pelajaran berdasarkan hasil survei sekolah dan industri. Jadi survei kami yang kami lakukan di sini berasal dari kita mensurvei SMK 7 Pontianak, di mana hasil dari survei ini kami mendapatkan bahwasannya mengenai kurikulum pembelajaran multimedia masih ada beberapa hal yang diperlukan, mulai dari pengembangan ilmunya, baik dari sarana dan prasarananya juga yang belum cukup memadai, sehingga peserta didik harus berusaha memiliki alat praktek sendiri untuk menunjang pengetahuan mereka. Alhasil, yang kami lakukan pada saat survei industri di sini, dari pihak industri yang kami wawancarai, salah satunya itu Direktur Fotografi Film Makassar, yaitu Bapak Jusliani. Beliau mengatakan bahwa ilmu yang siswa dapatkan di sekolah ini masih perlu ditingkatkan. Karena pada saat turun ke lapangan, mereka masih banyak hal yang mesti diajarkan sebelum melakukan kegiatannya. Nah, ini adalah salah satu foto dokumentasi dari pihak industri yang kami wawancarai pada saat itu. Selanjutnya, pengembangan kurikulum mata pelajaran multimedia berdasarkan sistematik kurikulum dan instructional development. Yang pertama itu adalah analisis. Di sini bagian analisis ada 6 kebutuhan. Yang pertama analisis kebutuhan kompetensi, di mana analisis ini membutuhkan peserta didik membutuhkan media berupa animasi 3D. Tampilan animasi 3D yang dikembangkan diharapkan memiliki desain yang menarik. Konten dalam animasi tersebut juga berisi penjelasan materi dan contoh soal. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi analisis kompetensi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi analisis kompetensi berdasarkan pemeriksaan kelayakan produknya, apakah itu telah sesuai dengan analisa kebutuhan peserta didik atau tidak. Kemudian melakukan verifikasi tugas. Nah, verifikasi tugas di sini adalah pemeriksaan untuk menghasilkan teknik pengambilan gambar sesuai pembelajaran kompetensi kejuruannya. Kemudian kita akan melakukan analisis standar. Nah, analisis standar di sini peserta didik dituntut untuk mengetahui tentang dasar-dasar pembuatan animasi, permodelan objek 3 dimensi, pengolahan model objek 3 dimensi, dan rendering. Dan yang terakhir adalah menghasilkan standar kompetensi. Jadi dasar-dasar standar kompetensi yang mereka harus punya itu adalah pemodelan objek 3 dimensi, pengolahan modelnya, dan renderingnya juga. Selanjutnya adalah desain. Desain yang pertama adalah kita menentukan pendekatan pelatihan. Jadi pendekatan pelatihan yang kami gunakan di sini adalah pendekatan lean manufacturing dengan metode value stream mapping. Kenapa kami menggunakan metode ini? Karena metode ini dapat mengurangi pemborosan waktu dalam pelatihan. Yang kedua adalah mengembangkan tujuan pelatihan. Jadi tujuan dari pelatihan ini agar peserta didik mampu menguasai tentang dasar-dasar pembuatan animasi, pemodelan objek 3 dimensi, pemodelan model objek 3 dimensinya, dan renderingnya juga. Kemudian mengembangkan ukuran kinerja. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan yang diharuskan diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, mulai dari prosesnya, output-nya, dan outcome-nya seperti apa. Kemudian mengembangkan rencana pelatihan. Rencana pelatihan dalam pembelajaran yang akan mereka lakukan sudah sesuai dengan kompetensi yang diberikan dari sekolah untuk diimplementasikan ke industri. Nah, bagian development-nya yaitu yang pertama mengembangkan model pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi, model pembelajaran yang digunakan di sini adalah gabungan dari model pembelajaran Rocktailor dengan Azure. Kemudian mengembangkan alat bantu pembelajaran. Jadi alat bantu pembelajaran yang mereka gunakan dapat mereka dapatkan dan praktek langsung baik dalam lingkup sekolah maupun industri. Kemudian mengembangkan RPP. Jadi RPP yang digunakan sudah sesuai dengan silabus yang sekolah telah terapkan. Kemudian mengembangkan media pendukung. Media pendukung yang mereka dapatkan juga berasal dari industri langsung. Dan untuk bahan tesnya, tes atau praktikum yang mereka dapatkan juga berasal dari industri langsung. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai pengembangan kurikulum untuk 5 topik ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.